lada bengong lako kotoe hinana lupinanga oha esteku wae betong bengong rasungwa toyita yendego yamago betong bengong banggong bengong berelele bengong hostiga bengong rangkang lada bengong lako kotoe hinana lupinanga oha esteku wae betong bengong banggong bengong banggong gong rasungwa toyita yendego yamago betong bengong banggong bengong banggong gong berelele bengong berelele bengong berelele bengong berelele bengong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Informasi Teknologi. Nah pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwasannya Indonesia merupakan surganya tempat wisata, dan berbagai tempat di Indonesia kita bisa manfaatkan dan optimalkan untuk kita kembangkan ke arah pariwisata yang bagus. Tentu untuk menciptakan pariwisata yang bagus, kita harus melakukan perencanaan yang tepat juga. Termasuk untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan sharing terkait dengan perencanaan Labuan Bajo Creative and Cultural Center dengan pendekatan neo-vernakular. Dengan narasumber kita, Mas Tatang Kusuma Harjoko. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik sehat hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin, Memang amin. saat ini kondisi kesehatan harus selalu kita jaga supaya aktivitas kita bisa tetap maksimal dan lancar juga. Amin. Baik, di kesempatan kali ini kita nanti akan berbicara terkait dengan perencanaan yang Mas Tatang buat di Labuan Bajo. Salah satu destinasi wisata di Indonesia yang saat ini mulai naik daun dengan berbagai wisata yang ada di sana, kemudian kita bisa nanti kembangkan ke sesuatu yang lebih baik. Dan salah satunya yang akan dirancang oleh Mas Tatang terkait dengan Creative and Cultural Center di Labuan Bajo dengan pendekatan neo-vernakular ya. Baik, nanti para pemirsa juga bisa ikut berdiskusi di kesempatan kali ini. Bisa menyampaikan di 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Baik Mas Tatang, sebenarnya boleh diceritakan terlebih dahulu terkait dengan perencanaan Labuan Bajo Creative and Cultural Center dengan pendekatan neo-vernakular ini seperti apa, Mas? Jadi berawal dari latar belakangnya dulu ya, Mas ya. Latar belakangnya itu kemarin kita sempat mengalami pandemi COVID-19. Ya, hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun, kemudian saya melihat banyak sektor yang mengalami keterpurukan, kemudian mengakibatkan banyak para pegawai ataupun para pekerja yang di PHK. Kemudian saya melihat di sana juga angka pengangguran meningkat gara-gara pandemi kemarin. Itu salah satunya. Kemudian terkait pariwisata juga, di mana Labuan Bajo masuk 5 destinasi super prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah. Dari situ saya melihat banyak pembangunan yang masif di Labuan Bajo. Selain itu, saya ingin para wisatawan itu tidak hanya berwisata alam saja ketika datang ke Labuan Bajo, tetapi mereka bisa melihat ada sisi lain yang lebih menarik ketimbang alamnya, yaitu budaya, kemudian produk-produk kreatif yang ada di Labuan Bajo sih, Mas. Berarti bukan hanya memanfaatkan alam sebagai objek wisatanya, tapi budaya, kemudian sesuatu yang diproduksi di Labuan Bajo akan dikembangkan oleh Mas Tatang dalam perencanaan ini ya. Baik, ini salah satu ide yang cukup bagus bahwasanya kalau saat ini
kebanyakan wisata kan kalau alam ya udah kita menikmati Ya, alamnya menikmati saja alam, tanpa kita tahu sebenarnya budaya yang ada di sekitar itu seperti Ya, apa gitu ya, ya Mas ya. benar. Baik Mas Tatang, ini terkait dengan lokasinya kan ada di Labuan Bajo. Ya. Kenapa ini Mas Tatang tertarik dengan ada di sana untuk tempat penelitiannya? Apakah Mas Tatang ini berasal dari daerah tersebut atau seperti apa ini Mas? Ya. Ya, awalnya sih karena emang saya aslinya dari sana, kemudian lahir Ya. dan besar sampai SMP di sana. Oke. Jadi saya ingin seperti apa ya? Ingin membalas budi lah. Iya, benar. Ingin membangun daerah asal saya. Iya. Ya mungkin awalnya dari tugas akhir yang saya kerjakan ini sih Mas. Ya, baik, benar kan para pemirsa bahwasanya ini daerah tempat tinggalnya Mas Tatang. Ini salah satu hal yang perlu kita tiru bahwasanya kita seorang pemuda harus punya peran untuk daerahnya ya. Ya. Termasuk Mas Tatang dengan melakukan perencanaan ini. Nggih. Kalau boleh tahu tujuannya ke depan dari perencanaan yang Mas Tatang buat ini apa ini Mas? Tujuannya tadi seperti yang di latar belakang yang saya jelaskan, seperti ini ingin apa ya, meningkatkan lagi mutu dari produk kreatif seperti kerajinan dan segala macam yang ada di Labuan Bajo, agar bisa mendorong, agar bisa mensupport apa yang menjadi proyek yang dicanangkan oleh pemerintah itu sih Mas. Jadi biar proyek yang dicanangkan pemerintah itu bisa lebih maksimal lagi dengan apa yang saya rancang itu. Salah satu hal yang kita bisa lakukan untuk berperan kepada masyarakat dan mendukung program-program pemerintah. Ya, pemerintah, gitu ya. benar. Baik, sebenarnya boleh diceritakan sebentar Mas terkait dengan yang ada di sana di Labuan Bajo, budayanya, kemudian hal-hal yang diproduksi di sana apa saja? Oke, untuk yang di sana itu terkait produk-produk kreatifnya seperti produk UMKM dan segala macam itu sebenarnya sekarang udah mulai berkembang sih Mas. Udah mulai banyak produk-produk kreatif, kemudian pelaku-pelaku kreatif di sana itu udah mulai bermunculan. Tapi yang di sana yang paling besar, yang paling apa ya, paling produknya paling besar lah di sana itu tentang kriya. Seni kriya. Ya, jadi di sana pendapatan paling besarnya tentang produk kreatif itu dari produk kreatif kriya. Seperti contoh di sana kan ada apa ya, yang menjadi daya tariknya kan komodonya. Nah, di sana itu para masyarakat sekitar sana, para masyarakat Labuan Bajo memanfaatkan sumber daya alam seperti kayu dijadikan patung kayak gitu. Kemudian hasil-hasil laut seperti mutiara, kerang dan segala macam dibuat jadiin souvenir sih Mas. Oke, berarti memang di sana sudah berkembang untuk utamanya seni krianya dan dimanfaatkan untuk souvenir-souvenir itu ya Mas ya. Oh, ini hal yang perlu kita apresiasi dan perlu kita dukung supaya ini perekonomian juga bisa meningkat. Mas, ya itu salah satu tujuan juga sih Mas. Tujuan utamanya memang itu ya. Bukan hanya kita memanfaatkan alam untuk wisata dan kita mengolah barang-barang yang di sana menjadikan sesuatu produk dan memiliki nilai ekonomi juga. Yang tinggi. Ya, baik. Dari perencanaan ini kan ada satu hal yang sebenarnya saya pengen tertarik terkait dengan pendekatan neo-vernakularnya. Ya. Ini boleh diceritakan sebenarnya pendekatan ini seperti apa, Mas? Pendekatan neo-vernakular itu suatu pendekatan penerapan elemen arsitektur yang sudah ada, baik fisik seperti bentuk ataupun konstruksi dari bangunan tersebut, ataupun non fisik seperti budaya dan nilai-nilai tradisi dan segala macam yang telah turun temurun, kemudian diperbarui, dilestarikan lagi menuju karya yang lebih modern dan maju tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisi yang telah ada sih Mas. Jadi seperti memperbarui yang lama tapi tidak menghilangkan yang lama. Memperbarui yang lama tapi tidak menghilangkan yang lama. Kayak gitu. Itu komponen apa yang mungkin bisa istilahnya diperbarui dan apa yang memang harus ada di situ. Kalau rumah joglo kan ada
Soku gurunya itu Oh, kalau saya. iya. Kalau Iya, yang benar. ada di NTT seperti apa, Mas? Kalau yang saya terapin itu untuk yang saya perbarui itu yang pertama jelas materialnya. Dari sisi material, kemudian mungkin yang saya pertahankan itu dari segi bentuk bangunan. Kemudian dari segi tata pola ruangnya juga itu tetap saya pertahankan sih, Mas. Kayak Oke. gitu. Berarti dari bentuk materi, kemudian materialnya bisa dikembangkan Iya, ya? bisa dikembangkan. Kalau yang material yang istilahnya tradisional, di sana biasanya memanfaatkan apa, Mas? Kalau di sana itu kebanyakan rumah-rumahnya itu masih menggunakan kayu, papan, kayak gitu sih, Mas. Tapi sekarang udah banyak yang pakai semen, beton dan segala macam, tapi bentuknya tetap masih mempertahankan. Semi-permanen Ya, ya? semi-permanen kayak gitu. Lantas kemudian dikembangkan untuk pendekatan ini bisa ke arah modern Ya, lebih modern kayak gitu. Ya. Khasnya rumah-rumah tradisional memang seperti itu ya. Iya. Materialnya kebanyakan material alam. Material alam, benar. Padahal untuk kondisi saat ini memang material alam ada yang berkurang, perlu Iya, kita benar. lestarikan, tidak Iya. bisa kita gunakan sepenuhnya itu ya, Mas ya. Baik, Mas, terkait dengan pendekatan yang digunakan ini, mungkin kelebihan apa yang bisa diterapkan dan nanti manfaatnya untuk perencanaan ini apa, Mas? Untuk manfaat dari pendekatan ini, menurut saya dari keunikan ya, Mas. Dari keunikan di mana kita tahu sendiri Indonesia itu berbagai macam budaya dan etnis, suku, ras dan segala macam, di mana di setiap daerah itu mempunyai kekhasannya masing-masing. Jadi saya harap dengan penerapan arsitekturnya ini, neo-vernakular ini, bisa mempertahankan budaya dan tradisi yang lama, tetapi dikemas dengan yang lebih modern kayak gitu sih, Mas. Dimana kita tahu di mana era-era modern kayak gini banyak pengaruh dari budaya luar, apalagi mungkin sekarang udah mungkin dari segi arsitektur, dari segi bangunan lebih yang minimalis ataupun yang lebih kontemporer dan segala macam. Tapi dengan penerapan neo-vernakular ini saya harap bisa memunculkan kekhasan dari setiap daerahnya ataupun dari Indonesianya sendiri sih, Mas. Berarti keunggulannya bisa menonjolkan kekhasan dari bangunan tradisional yang ada di sana ya. Memang salah satu hal yang saat ini dikembangkan oleh masyarakat sekitar kan melihat bangunan-bangunan yang ada di luar negeri ya, Mas ya. Padahal belum tentu cocok dengan iklim di sini. Benar. Budaya dan bentuk bangunan yang ada di sini kan sudah menyesuaikan ribuan tahun yang lalu. Padahal kalau kita menggunakan desain yang dari luar negeri belum tentu kita cocok. Iya, betul. Mungkin juga sekarang permasalahannya kan kepanas, kemudian penggunaan listrik yang semakin banyak. Itu kan tidak salah satu bentuk tidak cocok dengan kondisi iklimnya. Iklim yang di Indonesia. Ya, ini para pemirsa sebagai gambaran bahwasanya kalau kita menggunakan sesuatu desain yang mungkin tidak tahu secara prinsipnya nanti bisa mengurangi dan tidak cocok dengan iklim yang ada di Indonesia-nya ya, Mas ya. Baik, Mas, sebenarnya untuk alur perencanaan dari ini dimulai dari tahap apa ini, Mas? Untuk alur perencanaannya dari yang saya pelajari di perkuliahan itu, yang pertama kita menentukan judul terlebih dahulu. Judul, kemudian dari setelah judul kita ajukan ke dosen, dosen pembimbing. Apakah dari dosen pembimbing ada masukan ataupun ada revisi dari judul tersebut. Setelah di ACC baru kita bergerak survei ke lokasi, mencari data apa yang perlu untuk di tugas akhir kita, terkait data peraturan daerah, kemudian data pelaku ekonomi kreatif sekitar dan segala macam. Setelah pengumpulan data tersebut kemudian dikemas, dibuat menjadi karya tulis, baru kita membuat produknya seperti gambar kerja, 3D, animasi dan segala macam sih, Mas. Cukup panjang ya ternyata prosesnya. Berapa lama itu, Mas, yang dibuat? Kurang lebih 4 bulan? 6 bulan, 6 bulan ya sekitar segitu sih. Ya patut diapresiasi terkait dengan produknya. Ternyata memang waktunya cukup lama ya untuk membuatnya. Apalagi ketika survei kan harus datang ke tempat, ke Labuan Bajo. Iya, ini kan Mas Tatang ada di Solo ya. Kuliahnya kemudian harus pulang kampung ke Nusa Tenggara. Berapa lama di sana, Mas?
Di sana surveinya 2 minggu sih Mas. Oh, 2 minggu. Iya. Dan data apa sih sebenarnya kalau ketika survei itu diperlukan dalam perencanaan ini? Tadi seperti yang saya bilang tadi, yang pertama terkait peraturan daerah, terkait RT RW dan segala macam, kemudian terkait data yang kita perlukan, kalau yang saya perlukan itu terkait data pelaku ekonomi kreatif, persebarannya di mana saja, kemudian kita melihat di sana itu giat ekonominya di sana itu seperti apa, kemudian kondisi terbaru seputar arsitektur yang di sana itu seperti apa sih Mas, kayak gitu. Oke, saya tertarik sebenarnya terkait dengan pelaku industri yang di sana. Iya. Berapa banyak ini Mas kalau ketika data yang didapatkan oleh Mas Tatang? Untuk secara detailnya itu saya kurang tahu sih Mas. Tapi setiap tahunnya itu dari data yang saya punya, dari data yang saya peroleh itu setiap tahunnya alhamdulillah semakin meningkat sih Mas. Oke, berarti memang penambahan terkait dengan pelaku industri semakin Iya, bertambah ya? semakin bertambah. Lantas ini kan kita mau merencanakan suatu kawasan alam yang notabene memang di sana ada peraturan-peraturan yang tentu kita harus mengikutinya ya Mas ya? benar. Termasuk tadi peraturan RT RW. Iya. Kalau boleh disampaikan sebenarnya di sana peraturannya seperti apa? Apakah memang kondisinya boleh terbangun semua atau ada kawasan-kawasan yang tertentu memang ini dilarang untuk dikembangkan dengan bangunan material yang tidak terpelihara atau mungkin bisa merusak seperti itu Mas? Iya. Untuk terkait peraturan yang di sana itu alhamdulillah lokasi yang saya gunakan itu alhamdulillah diperbolehkan untuk dibangun. Oke. Karena site yang saya bangun itu termasuk kawasan pariwisata. Jadi sejalan lah dengan apa yang saya rencanakan. Oke. Jadi dari dosen juga sudah diwanti-wanti untuk pemilihan lokasi set tolong diperhatikan, apalagi apabila setnya dijadikan RTH ruang terbuka hijau itu sangat tidak diperbolehkan oleh sama dosen sih Mas, kayak gitu. Ya memang itu sesuatu yang nanti bisa merusak Ya, alam merusak alam, benar. Baik, nanti kita lanjutkan perbincangan kita Mas di sesi kedua Iya. dan kita sampaikan untuk para pemirsa yang akan ikut berdiskusi silahkan menyampaikan di 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Jadi para pemirsa pastikan tetap bersama kami dalam program Informasi Teknologi. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Informasi Teknologi. Di pagi hari ini kita masih bersama dengan Mas Tasang Kusuma Harjoko yang melakukan perencanaan Labuan Bajo Creative and Cultural Center dengan pendekatan neo-vernakular. Dan di pagi hari ini kita juga berikan waktunya untuk para pemirsa yang akan bertanya atau ikut berdiskusi terkait dengan perencanaannya Mas Tatang. Silahkan disampaikan melalui line telepon di 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Baik Mas Tatang, tadi di awal kita sudah tahu terkait dengan pendekatan yang digunakan, kelebihan dan lain sebagainya terkait dengan yang Mas Tatang terapkan di perencanaan Labuan Bajo ini. Lantas ke depan harapan yang Mas Tatang ingin sampaikan dengan adanya pendekatan ini kurang lebihnya apa ini untuk masyarakat yang ada di sana? Sih lebih ke mungkin ke rekan-rekan mungkin yang teman-teman arsitektur mungkin ya, mungkin lebih memperhatikan ketika ingin mendesain tuh lebih ingin menerapkan budaya-budaya lokal setempat, jadi bisa melestarikan dan juga lebih lebih biar orang-orang yang mungkin turis-turis ataupun orang luar tuh lebih tahu bahwa Indonesia itu sangat kaya, apalagi dari segi arsitekturnya. Jadi bisa jadi keunikan sendiri bagi daerah setempat ataupun Indonesia sendiri sih Mas. Oke, harapannya bukan hanya terkenal dari alamnya saja, tapi budaya bangunan, budaya mungkin
bajunya, Iya. motif-motif lainnya yang diinginkan dari Mas Tatang bisa tercapai gitu Iya. ya. Kalau yang ada di sana, pasti setiap daerah itu punya yang namanya corak-corak khas gitu ya Mas ya. Iya, Apakah hal tersebut juga diterapkan dalam perencanaan ini? Ya, salah satu keunikan juga sih Mas ya dari desain yang saya buat itu, salah satunya saya terapin motif kain tenun. Jadi motif kain tenun yang ada di sana itu banyak, tapi ada salah satu motif itu saya ambil, saya terapkan, kemudian saya terapkan di desain saya. Jadi saya buat seperti ornamen di dinding. Jadi saya buat materialnya dari bata. Kemudian saya susun membentuk motif kain tenun yang saya ambil itu. Motifnya namanya apa Mas? Untuk motifnya namanya kain tenun songke sih Mas. Songke. Ya, songke. Oke, berarti nanti para pemirsa yang bisa lihat desainnya, bentuk dari motifnya namanya kain tenun songke. Oke. Itu kekayaan yang ada di Labuan Bajo yang diterapkan dalam bangunannya. Kalau dari segi arsitektur sendiri, dari segi bangunan untuk Labuan Bajo Creative and Culture ini ada berapa bangunan yang dibuat oleh Mas Tatang? Untuk bangunannya sendiri ada 6 sih Mas. Jadi saya itu dalam perancangan ini membuat 2 zonasi. Yang pertama ada zonasi edukasi dan juga zonasi komersial. Jadi di zona edukasi tersebut terdiri dari 2 bangunan. Ada bangunan kelas sebagai tempat untuk para pelaku kreatifnya untuk belajar, dibina, ada kemudian bisa untuk kegiatan workshop. Kemudian ada bangunan yang kedua ada perpustakaan atau coworking space-nya. Jadi di sana para pelaku kreatif bisa brainstorming, sesama pelaku kreatif bisa saling bertukar ide, bisa saling memunculkan gagasan-gagasan yang inovasi kayak gitu. Kemudian di zona komersialnya itu ada 3 bangunan, ada bangunan aula yang digunakan untuk ruang serbaguna ketika ada event, kemudian ada seperti pameran, seminar dan segala macam. Kemudian ada bangunan food court, di mana food court itu digunakan juga untuk para pelaku kreatif untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat ketika pembelajaran bisa diterapkan di situ, di mana ada masakan-masakan lokal kayak gitu. Bisa para pengunjung bisa mencobanya di food court tersebut. Kemudian yang terakhir ada showroom ataupun toko, di mana di situ tempat memamerkan produk-produk hasil karya dari para pelaku kreatif yang bisa dijual belikan kepada pengunjung sih Mas. Oke, ternyata terkonsep seperti halnya bahwa bukan dari hanya segi segmentasi untuk penjualan, ternyata jadi segi produksi juga ada kelas-kelas yang dibuat oleh Mas Tatang untuk dikembangkan oleh para pelaku usaha. Tujuannya apa ini Mas? Tentu kan kalau kita ingin jualan, kita kadang mikirnya, jual saja. Iya, benar. Tapi ini ada kelas yang khusus untuk para industri kreatif untuk mengasah skillnya. Lantas ada hal apa yang sebenarnya pengen Mas Tatang buat dari perencanaan ini? Baik, untuk tujuannya, saya melihat para pelaku kreatif di sana itu masih belum bisa memasarkan produknya secara dengan baik. Apalagi sekarang ada teknologi marketplace, kayak gitu. Mungkin di sana itu masih belum begitu pahamlah tentang hal tersebut. Jadi melalui kelas yang dibuat oleh Labuan Bajo Creative and Cultural Center ini diharapkan para pelaku kreatif bisa mengambil ilmu yang telah diberikan, jadi bisa diterapkan ke usaha yang dibuat itu sih Mas. Berarti tujuan untuk adanya kelas-kelas ini untuk meningkatkan hasil penjualan salah satunya dan mungkin pemasarannya biar semakin luas semakin luas, kreativitasnya juga semakin bertambah, menambah income pendapatan bagi dia dari saya. Baik, untuk lokasi yang dibuat oleh Mas Tatang dalam perencanaan ini sebenarnya berapa luasannya ini Mas?
Untuk luasan dari lokasi yang saya buat ini kurang lebih sekitar 2.300 meter 23.000? ya 23.000 Oke. meter persegi sih Mas. 2,3 hektar ya. 2,3 hektar. Oke, lu cukup luas dengan bangunan yang ada pembagiannya tadi. Iya. Lantas untuk space-space yang ada di sana, apakah semua akan terbangun 23.000 meter perseginya atau ada hal yang harus kita ikuti dalam peraturan supaya ini tidak menyalahi seperti itu? iya. Oke. Jadi untuk 2,3 hektar tersebut tidak semuanya dibangun bangunan luasan seperti itu, tetapi kita juga perlu memperhatikan peraturan RT RW itu yang paling utama, di mana di sana di Manggarai Barat, terutama di Labuan Bajo, pemerintah sana menstandarisasikan untuk koefisien dasar bangunannya sekitar 60%. Kemudian koefisien luas bangunannya sekitar 3, berapa gitu Mas. Nah, jadi itu yang kita sebagai arsitek juga perlu memperhatikan angka-angka tersebut. Jadi tidak menyalahi peraturan dan juga alam sekitar juga tidak menjadi rusak. Karena dengan koefisien angka-angka tersebut mungkin bisa resapan ataupun RTH yang ada di site yang kita rencanakan itu bisa maksimal sih Mas. Oke, Kayak memang ada aturan yang harus kita Iya. ikuti ya supaya tidak merusak dan ini bisa dikembangkan dan bisa menjadi optimal tujuan dari perencanaannya. Iya. Kalau dari segi bangunannya Mas, apakah ada keunikan dalam desainnya? Mungkin dari segi food court-nya, mungkin penerapan dari struktur bangunannya? Untuk dari keunikannya sendiri jelas dari bentuk bangunan yang saya terapkan, kemudian tadi ada elemen kain tenun yang saya masukkan ke bangunan, juga dari atap sih Mas, yang atap yang terutama di bangunan food court itu saya buat seperti bergelombang? Ya bergelombang. Itu saya ambil karena site yang saya rencanakan tuh di pinggir pantai. Oh. Jadi tujuan saya itu seperti ingin menggambarkan gelombang yang ada di laut. Selain itu juga di sana kan didominasi oleh para masyarakat tepian pantai. Jadi tipologi arsitekturnya kan juga segitiga gitu Mas atapnya. Jadi berderet-deret. Jadi saya ibaratkan yang food courtnya itu ibaratkan rumah yang berderet kayak gitu sih Mas. Jadi atapnya banyak bergelombang dan juga setiap desainnya punya makna ternyata ya. Ya. Jadi bukan hanya sebatas kita membangun, membangun. kita punya makna yang tersirat ingin disampaikan kepada masyarakat. Benar. Dan ini menjadi hal yang sangat unik dan penting ketika kita mau merencanakan suatu kawasan yang ada di sana ya Mas ya. Baik, ke depan apa yang sebenarnya pengen Mas tatang kembangkan dari desain ini? Atau mungkin ada beberapa hal yang saat ini belum bisa terrealisasi dalam perencanaan ini Mas? Harapannya mungkin yang saya rencanakan mungkin bisa menjadi masukan bagi pemerintah setempat, bisa menjadi bahan mungkin yang bisa dijadikan suatu referensi ketika mungkin para pemerintah sana ingin membangun sesuatu yang baru, membangun sesuatu yang unik, mungkin bisa menjadi referensi dari tugas akhir yang saya buat sih Mas. Nah, kalau sebenarnya kondisi real yang ada di sana seperti apa Mas? Apakah memang masih lahan kosong atau memang sudah ada bangunan-bangunan yang terbuat yang dipilih oleh pemerintah? Untuk lokasi site yang saya buat itu masih lahan kosong. Akan tetapi yang menjadi tantangan juga sih Mas. Bagaimana dalam saya merancang itu karena site-nya itu berkontur. Ya, jadi site-nya itu berada di badan bukit. Nah, itu yang jadi tantangan dan juga menjadi salah satu keunikan juga yang menjadi keunikan dari tugas akhir saya, karena
Yang pertama tantangan itu apa ya? Bagaimana kita membuat sebuah kawasan, sebuah bangunan di lahan yang berkontur. Bagaimana kita yang pertama mempertimbangkan nilai keamanan dari para penggunanya, bagaimana kita bisa mendesain struktur yang aman buat para pengguna untuk bangunannya itu. Kemudian bagaimana kita sebagai arsitek bisa memanfaatkan konturnya itu sebagai nilai plus dari desain yang kita buat. Nah, jadi yang desain yang saya buat ini saya penataannya itu lebih sedikit sedikit acak, karena saya ingin ketika para pengunjung melihat dari kawasan yang lebih rendah ditimbang lokasi site, bisa terlihat secara keseluruhan bangunan yang saya desain seperti itu. Kalau beda tinggi antara titik terendah dengan tertinggi berapa itu, Mas? Dari untuk setiap ketinggiannya itu sekitar kurang lebih 3-4 meter sih, Mas, dari setiap per pilnya. Oke, cukup lumayan ya, 3 cukup meter lumayan. Ya. Kalau yang bagi arsitek itu untuk mudah sebenarnya kan tinggal di cut ya, Mas? Ya, cut and fill. Tapi kenapa Mas Tatang malah memilih memanfaatkan hal tersebut dalam perencanaan ini? Jadi metode cut juga saya terapkan juga sih, Mas. Tapi yang saya terapkan tuh di bagian bangunannya saja. Oke. Jadi yang saya pertahankan tuh yang di sekitar lahan site-nya. Jadi saya ingin memanfaatkan berundaknya dari si konturnya itu untuk para pengunjung terlihat lebih atraktif lah dari konturnya itu sih, Mas. Apa ada semacam space khusus untuk area yang kita bisa melihat kawasan di bawahnya mungkin secara luas itu, Mas, dalam perjalanan? Ada sih, Mas. Yang pertama dari pintu masuk entrance itu para pengunjung udah masuk ke area plaza. Ya, dari area plaza itu mungkin para pengunjung bisa menyebar dari tadi ada 2 zonasi, zonasi edukasi ataupun zonasi komersial. Dan yang menjadi point interest dari perancangan yang saya buat ini ada di amphitheaternya. Oke. Jadi amphitheaternya itu tujuannya itu untuk kegiatan promosi, kegiatan entertainment kepada para pengunjung, di mana para pengunjung bisa menikmati mungkin tarian tradisional sana ataupun kearifan lokal sana sambil menikmati view yang ada sih, Mas. Nah, kebetulan lokasi site yang saya rencanakan itu di atas bukit. Nah, jadi amphitheaternya itu saya letakkan di bagian paling tertinggi dari site. Jadi ketika para pengunjung melihat itu tidak terhalang oleh apapun, tidak terhalang oleh bangunan. Jadi view-nya langsung Kota Labuan Bajo dan juga laut. Wow, menarik sekali. Tadi saya ketika melihat desainnya yang menjadi salah satu spot mata saya melihat itu di amphitheater. Amphitheater. Di belakangnya itu langsung kita bisa melihat pandangan yang sangat luas ya. Benar. Itu salah satu mungkin hal yang sangat unik dalam desain ini ya, Mas ya. Benar. Lantas untuk fasilitas pendukung lain dari perencanaan ini apa saja yang diterapkan oleh Mas Tatang? Fasilitas pendukung itu seperti ada musola yang jelas tuh, kemudian tadi ada food court, toko, kemudian aula. Selain itu ada juga area-area servis sih, Mas, yang sebagai area pendukung dari Labuan Bajo Creative and Cultural Center ini, kayak area sampah, kemudian area elektrikal dan juga area plumbing sih, Mas. Oke. Sudah ada fasilitas pendukung supaya kegiatan yang ada di sana bisa berjalan dengan lancar. Ya. Baik, salah satu hal juga dalam perencanaan dan kawasan tertentu yang ingin dikunjungi oleh wisatawan adalah aksesibilitas yang ada ke sana. Ini kan tadi disampaikan masih lahan kosong. Lantas bagaimana jalan yang ada di sana menuju ke tempat tersebut? Apakah sudah direncanakan sejauh itu juga oleh Mas Tatang? Untuk aksesibilitas juga itu juga salah satu hal yang saya perhatikan sih, Mas. Karena lokasi site yang saya rencanakan ini alhamdulillah lokasi site-nya strategis.
di mana aksesibilitasnya sangat mudah, di mana jalan di depan set yang saya rencanakan itu jalan kolektor primer, sehingga jadi para wisatawan itu, para masyarakat sekitar itu jelas lewatnya lewat jalan tersebut. Kemudian akses transportasi seperti bandara itu dari set yang saya rencanakan itu kurang lebih 1,8 km, jadi tidak begitu jauh, dekat lah kalau dekat ya lah. namanya. Kemudian pusat kota sekitar 1 km, Oke. kemudian pelabuhan sekitar 1,3 km. Jadi istilahnya set yang saya rencanakan itu terletak di antara segitiga yang saling berhubung sih Mas. Jadi mungkin kemungkinan untuk para wisatawan berkunjung itu sangat besar sih Mas. Ya, karena ya kemudahan Ya, kemudahan yang ada di sana, aksesibilitasnya realitasnya. itu. Ini salah satu poin penting ya Iya. ternyata dalam perencanaan. Perencanaan, Iya. ya benar. Ini jadi hal yang menjadi dasar Mas Tatang memilih setnya dan Iya. akhirnya bisa dikembangkan dalam perencanaan ini. Kalau dari desain untuk kantong parkir ini tentu kan juga harus Oh iya, disesuaikan ya Mas. benar. Bagaimana di desain ini Mas? Alhamdulillahnya para pemerintah di sana juga sangat aware tentang mengenai parkir, di mana di sana itu lahan parkir juga udah sedikit. Jadi para pemerintah sana itu berinisiatif untuk membangun sebuah kantong parkir, dan alhamdulillahnya kantong parkir tersebut letaknya juga tidak begitu jauh dengan set yang saya rencanakan, kurang lebih 1 km. Jadi para pengunjung yang ketika mungkin menggunakan bus atau mungkin transportasi massal mungkin bisa memanfaatkan kantong parkir tersebut sih Mas. Oke, ya itu hal yang sangat penting bagi Iya. wisatawan. Iya, benar. Kalau tidak ada hal tempat parkir, aksesibilitas yang betul. sulit, kadang jadi malas. Iya, ya. malas, benar. Ya, jalannya susah gitu Iya, ya. benar. Kalau tidak direncanakan dengan Dengan baik. baik, Apalagi ini kan wisata alam Iya. dan semua sangat tergantung dengan iklim yang Iya, ada di benar. sana. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dari desain ini oleh Mas Tatang kepada masyarakat luas itu Mas. Pesannya. Ya. Mungkin dengan ide yang saya buat, dengan gagasan yang saya buat ini bisa menjadi menjadi referensi bagi pemerintah di sana ataupun pelaku-pelaku kreatif di sana untuk menjadi lebih baik lagi, lebih inovasi lagi untuk membangun Labuan Bajo yang lebih maju lagi sih. Oke, amin. Saya harapkan para wisatawan yang di sana juga nanti bisa Ya, berkunjung bisa ke perencanaan. amin. Ya. Baik, terima kasih Mas Tatang untuk Ya. kebersamaannya di pagi hari ini. Semoga sukses selalu Mas Tatang dan Amin. salam sehat untuk keluarga di rumah. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti program informasi teknologi. Dan di pagi hari ini tadi kita merencanakan dan pembicaraan terkait dengan perencanaan Labuan Bajo Creative and Cultural Center dengan pendekatan neo-vernakular. Semoga bisa menjadi ilmu untuk para pemirsa dan semoga para pemirsa juga terinspirasi dari perbincangan kita pagi hari ini. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.